Kita ke informasi pertama, 3 pria dan seorang remaja ditangkap kepolisian kota Greece setelah diketahui berencana melakukan serangan bom terhadap sebuah komunitas muslim di New York, Amerika Serikat. Rencana serangan tersebut terendus oleh pihak kepolisian setelah menerima laporan dari pihak keamanan sekolah terkait dengan foto mencurigakan yang diperlihatkan oleh salah satu siswanya. Setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian mengamankan sedikitnya ada 3 pria dan seorang remaja. 3 alat peledak, beberapa senjata juga ikut diamankan sebagai barang bukti. Diduga kelompok tersebut merencanakan serangan ke kawasan Islamburg, sebuah kawasan komunitas Islam di New York, Amerika Serikat. A search and investigation uncovered a plot to use those weapons to attack the Muslim community in Islamburg. The eye across all forces, it was, quote, one team, one fight. What you saw. Ya, lalu seperti apa tanggapan dari komunitas muslim di New York? Sudah ada Muhammad Syamsi Ali, Presiden Muslim Foundation of America, yang sekaligus tokoh muslim di New York, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta, Pak Syamsi. Pak Syamsi, reaksi warga New York, khususnya komunitas muslim, terkait dengan rencana serangan bom ini seperti apa di sana? Ya, tentu setiap kali ada kejadian seperti ini, itu cukup mengkhawatirkan ya, apalagi dalam suasana memang kita hidup di bawah sebuah pemerintahan yang boleh dikatakan kurang bersahabat kepada masyarakat minoritas. Tidak saja kepada masyarakat muslim, tapi semua masyarakat minoritas, Hispanic, Black, Asian, dan lain sebagainya. Dan oleh karenanya setiap ada berita-berita seperti ini, ya tentu cukup mengkhawatirkan. Sebab mereka-mereka yang Islamophobe, mereka-mereka yang Islam haters, yang tidak suka kepada Islam ini, itu seolah-olah memang mendapat justifikasi atau pembenaran hukum yang dikemandoi oleh hakim atau penguasa. Dan oleh karenanya mereka semakin berani untuk mengekspresikan diri dengan kebencian-kebencian mereka kepada masyarakat muslim. Tapi kami selalu yakin bahwa Amerika ini sebuah institusi yang sangat solid, termasuk dalam penghargaan kepada hukum, pelaksanaan hukum. Dan oleh karenanya kami selalu merasa terlindungi oleh law enforcement, kepolisian, dan lain sebagainya. Dan itu terbukti bahwa ketika ada pembicaraan antar pelajar di sekolah, kemudian didengar oleh security, lalu dilaporkan ke kepolisian, dan sudah dilakukan penelusuran dan ditangkap. Artinya apa? Ada ketangkasan ya, ada kecekatan daripada pihak pengamanan untuk mengamankan hal seperti ini. Sehingga kami merasa terlindungi oleh hukum dan terlindungi oleh pihak keamanan. Jadi di satu sisi memang kita khawatir karena secara umum memang sedang meninggi Islamofobia di Amerika Serikat didukung oleh suasana politik yang ada. Tapi di satu sisi juga kita selalu merasa bahwa kita terlindungi oleh hukum dan juga oleh mereka-mereka yang mengamankan di negara ini. Oke, Pak Syamsi, kalau tadi Bapak mengatakan Islamofobia di sana sedang panas-panasnya, sedang hangat begitu, cukup tinggi. Tapi bukankah warga New York begitu? Ini justru tidak banyak warga Amerika Serikat asli di sana, justru banyak dari multikultur, dari berbagai negara. Bagaimana mereka menanggapi hal-hal ini? Jangan salah, New York itu luas ya. Jadi bukan hanya New York City. Jadi biasanya orang luar kalau ada kata New York, biasanya yang terimajinasikan hanya New York City saja. Hanya Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn. Padahal bukan, New York ini adalah New York State. Dan di luar dari kota New York atau New York City, itu banyak white yang cukup redneck dan cukup anti-imigran. Ya, kalau kita berjalan sedikit ke atas bagian atas kota New York, misalnya di dekat Albany, ibu kotanya, dan sebagainya, maka banyak sekali orang-orang putih yang tidak jarangnya anti-imigran. Jadi jangan kita salah sangka dengan kata New York yang hanya identifikasi dengan New York City saja. Kalau di New York City, alhamdulillah dari sekitar 10 juta penduduk kota New York, itu ada sekitar 1 juta orang Islam. Ada lebih dari 1.100 anggota kepolisian NYPD itu orang Islam. Dan saya pernah menjadi pembina di kepolisian dalam hal kerohaniaan. Di sekolah-sekolah umum di kota New York ini ada sekitar 130.000 muridnya beragama Islam. Makanya Idul Fitri, Idul Adha itu sudah diliburkan di kota New York. Tapi kalau kita berbicara tentang New York sebagai state, negara bahagian, maka di luar kota New York ini banyak daerah-daerah yang masih orang-orang putih yang sangat sayang sekali, yang masih sangat benci kepada yang minoritas, termasuk tentunya masyarakat muslim. Jadi kejadiannya ini ada di luar kota New York dan bukan di dalam kota New York, dan itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Tapi secara umum di Amerika memang ya sedang ya naik-naiknya Islamofobia sekarang ini. Apalagi pemerintahan Donald Trump yang cukup kita kenal ya, cukup anti dengan orang-orang Islam secara khusus dan Middle East dan mereka-mereka yang minoritas. Dan ini mereka yang memang curiga, ketakutan, itu semakin curiga dan ketakutan, bahkan merasa mendapat dukungan otoritas. Dan ini yang sangat berbahaya bagi kami. Tapi
alhamdulillah sekali lagi saya katakan bahwa Amerika ini adalah negara hukum, negara yang sangat menghormati hukum, dan kami minoritas merasa terlindungi oleh konstitusi karena kita bebas menjalankan agama kita. Yang ada ini adalah kasus-kasus, dan syukur bahwa segera dilakukan pengamanan, ini yang menjadikan kami merasa aman selalu di sini. Oke, Pak Syamsi, kalau dari komunitas Muslim sendiri di sana, seperti apa kemudian meredam ketakutan dari para jamaah yang ingin melakukan ibadah misalnya? Ada ketakutan mengenai ancaman-ancaman seperti ini. Bagaimana meredamnya? Saya kira kekhawatirannya selalu ada ya. Apalagi sekali lagi secara umum lingkungan keadaan kita sekarang seperti itu. Tapi kita masyarakat Muslim selalu mengatakan bahwa pertama, negara Amerika ini adalah negara untuk semua dan hukum melindungi semua. Dan pemerintah setempat juga, saya tidak berbicara tentang pemerintah federal di bawah pemerintahan Donald Trump. Saya berbicara tentang pemerintah setempat, misalnya kota New York State, Andrew Cuomo sebagai gubernur, itu selalu berkomunikasi dengan masyarakat Muslim. Wali kota New York, De Blasio 2 kali datang ke masjid saya misalnya di kota New York. Ini menunjukkan bahwa kita tetap merasa aman dan bebas menjalankan agama kita. Dan itu terus-menerus kita yakinkan kepada jemaah kita di sini bahwa kita tidak perlu khawatir. Yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari hiruk-pikuk politik ya. Dan kita menjadi bagian daripada memanasnya politik di Amerika Serikat sekarang ini. Misalnya shutdown government, pemerintahan federal sekarang ditutup sudah lebih 30 hari. Ini cukup meresahkan masyarakat Amerika dan sangat mengganggu sekali dalam kehidupan keseharian kita. Tapi kita yakin bahwa Amerika ini negara yang sangat kuat sekali, kuat secara perekonomian, kuat secara sosial, dan lain sebagainya. Dan oleh karenanya kita tidak terlalu banyak khawatir lah. Kita merasa bahwa kita terlindungi oleh hukum dan juga pihak pengamanan selalu melindungi kita. Hubungan kita dengan kepolisian sangat baik sekali. Kita selalu melakukan kontak dengan mereka. Dan juga dengan politisi-politisi lokal selalu mendatangi masjid-masjid kita untuk memberikan rasa aman ya kepada kita, jaminan bahwa kita bebas menjalankan agama kita. Jadi saya kira ini yang selalu kita lakukan kepada jamaah kita. Tentu hal lain yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan terus-menerus kepada tetangga kita. Misalnya saya sendiri sangat aktif dalam interfaith, dialog antar agama, untuk menyampaikan kepada masyarakat Amerika bahwa orang Islam di Amerika itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan ancaman. Tapi kita di sini sebagai partner di dalam membangun negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Dan Islam di Amerika ini adalah kontribusi untuk menjadikan Amerika lebih baik, lebih maju, lebih hebat, lebih kokoh. Karena ini bagian daripada negara Amerika yang tidak terpisahkan lagi. Islam itu sudah menjadi bagian integral dari Amerika Serikat. Sudah ada anggota Kongres Women yang memakai hijab di Kongres sekarang ini. 2 wanita muslimah menjadi anggota Kongres. Jadi sekarang ini saya kira Islam semakin dikenal dan itu menjadikan kita semakin yakin bahwa kita tidak perlu terlalu over worried atau terlalu khawatir dengan kasus-kasus yang terjadi di mana-mana. Tugas kita adalah bagaimana untuk terus-menerus mengenalkan Islam yang damai, yang peaceful, yang tidak menakutkan tetangga-tetangga kita juga. Ya, paling tidak ancaman teror ini membuat masyarakat Muslim di Amerika khususnya menjadi semakin kuat, termasuk dengan dukungan pemerintah di sana. Pak Muhammad Syamsi Ali, Presiden Muslim Foundation of America, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sama-sama.